Assalamualaikum pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan kami di acara siaran PDTV. Tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa berita untuk Anda. Namun sebelumnya, mari kita lihat terlebih dulu tayangan peragaan busana hijab berikut ini. Jika para pemirsa suka mendaki gunung, coba berkunjung ke Kawah Ratu di Gunung Salak. Di situ ada lokasi kawah yang masih aktif dan sudah tidak aktif lagi. Yuk kita lihat Kawah Ratu yang masih aktif melalui tayangan berikut ini. Hari ini hari Ahad tanggal 1 September 2024. Di awal September, saya beserta para santri, pelajar MTS SA Bina Rahmah menjajaki ya, dan menapaki Gunung Salak menuju kawasan Kawah Ratu. Ini adalah salah satu destinasi wisata lokal yang ada di wilayah selatan Pamijahan ya, yang berbatasan dengan Sukabumi. Ini sangat indah sekali, luar biasa. Kawah Ratu ini memang masih aktif Gunung Salak, dan ini insya Allah akan menjadi PAD Kabupaten Bogor Barat atau DOB Bogor Barat. Gunung Salak menyimpan banyak potensi wisata alam. Salah satunya yang bisa pemirsa kunjungi adalah Kawah Ratu. Di kawasan Kawah Ratu itu ada lokasi kawah yang sudah tidak aktif lagi dan ada lokasi kawah yang masih aktif. Dari kawah yang masih aktif itu asap putih pekat mengepul keluar, seperti nampak pada tayangan ini. Tidak ada data berapa luas dan tinggi kawasan Kawah Ratu. Yang jelas kawasan kawah tersebut berada di puncak lereng Gunung Salak di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi di selatan. Sayang kawasan tersebut belum dikelola secara optimal yang bisa berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bogor. Setiap hari Minggu, kawasan Kawah Ratu ramai dikunjungi wisatawan. Pemirsa, masih ada harapan loh, Bogor Barat bakal segera menjadi kabupaten. Pasalnya Kabupaten Bogor masuk kriteria daerah dengan kondisi khusus. Jadi ada harapan Kabupaten Bogor dimekarkan dalam waktu dekat, yang akan melahirkan 3 daerah otonomi baru atau DOB. DOB mana saja? Coba kita simak tayangan berikut ini. Kabupaten Bogor Barat antara fakta dan realita. Belum lama ini, angin segar kembali bertiup dari Senayan, Jakarta, mengirim sinyal positif bahwa harapan Bogor Barat menjadi kabupaten nampaknya bakal segera terwujud. Dari rapat perdana anggota Badan Legislasi Baleg DPR RI Senin 28 Oktober lalu, itu awal mula angin segar berhembus. Di rapat Baleg itu, Ahmad Ru'yat, anggota Baleg dari Dapil 5 Kabupaten Bogor, mengusulkan agar pemekaran daerah menjadi usulan Baleg. Alasannya karena usulan pemekaran daerah tidak muncul di Komisi 2. Gayung pun bersambut. Usai rapat, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia di hadapan para wartawan menyerukan kepada semua pimpinan fraksi dan parpol agar mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium. Tak pelak lagi, semangat para pejuang pemekaran Bogor Barat sontak bergelora kembali. Itu tercermin dari reaksi mereka yang diekspresikan lewat komentar-komentar mereka di beberapa WA Group. Tapi sayang, suasana sukacita sirna seketika setelah muncul respon dari pihak pemerintah atas perjuangan mereka bahwa pembentukan Kabupaten Bogor Barat belum akan segera terrealisasi. Pasalnya, pemerintah belum mempunyai rencana untuk melakukan pemekaran wilayah dalam waktu dekat dan masih akan menerapkan moratorium untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di seluruh Indonesia, kecuali untuk wilayah Papua. Sampai saat ini pemerintah telah menerima 339 usulan pembentukan DOB yang terdiri dari 55 DOB provinsi, 247 DOB kabupaten, dan 37 DOB kota.
Alasan masih akan diberlakukannya moratorium didasarkan pada pengalaman masa lalu. Ternyata banyak daerah hasil pemekaran mengalami kesulitan dalam mencapai kemandirian finansial. Terbukti sekitar 80% dari DOB sebelumnya gagal memenuhi kebutuhan pendanaan sendiri. Nah, berdasarkan pada pengalaman tersebut, maka penting mempersiapkan DOB secara matang agar nanti tidak bergantung kepada dana dari pemerintah pusat. Memang tidak semua rencana DOB akan mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat kemandirian finansial, apalagi rencana DOB mendapat dukungan sangat kuat dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, kondisi-kondisi khusus seperti itu tidak bisa disamaratakan untuk seluruh rencana DOB. Pada beberapa rencana DOB kategori atau kriteria kondisi khusus itu, moratorium seharusnya tidak dapat diberlakukan. Salah satu rencana pemekaran wilayah yang masuk kriteria sebagai wilayah dengan kondisi khusus itu adalah Kabupaten Bogor yang akan dimekarkan menjadi 3 DOB, yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, dan Kabupaten Bogor Selatan. Yang menjadi dasar pertimbangannya adalah karena Kabupaten Bogor memiliki luas 2.986 km persegi dengan jumlah penduduk 5,57 juta jiwa yang menjadikannya sebagai salah satu kabupaten terpadat penduduknya di Indonesia. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan layanan publik yang efektif dan pemerataan pembangunan. Selain itu, 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor menunjukkan kompleksitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan Kabupaten Bogor dimekarkan, penyelenggaraan layanan kepada masyarakat akan lebih mudah. Pertimbangan lainnya yaitu usulan pemekaran telah disuarakan oleh masyarakat Bogor Barat melalui Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Barat FKMBB sejak tahun 2000. Juga usulan pemekaran Kabupaten Bogor telah dilakukan melalui berbagai rangkaian proses, termasuk seminar pengembangan wilayah tahun 2005, penelitian oleh Pemkab Bogor tahun 2006, dan penerbitan surat keputusan tentang persetujuan pembentukan DOB oleh DPRD Kabupaten Bogor tahun 2007. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru kepada Kemendagri, meskipun saat ini masih terhambat oleh moratorium. Nah, dengan mencerna beberapa fakta yang menjadi pertimbangan pemerintah itu, maka Kabupaten Bogor diasumsikan masuk kriteria daerah dengan kondisi khusus, sehingga menjadi prioritas untuk dimekarkan. Semoga. Para pemirsa, benarkah di zaman Rasulullah Dajjal sudah ada, yaitu seorang bocah Yahudi bernama Abdullah? Selain itu, menurut pendapat 4 ulama besar, usia umat Islam tidak sampai 1500 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. Itu berarti kiamat terjadi di abad ini. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Mari kita simak tayangan forum bahasan berikut ini. Assalamualaikum para pemirsa PDTV. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yasutisna di acara Forum Bahasan. Kali ini materi yang kita bahas berjudul benarkah di zaman Rasulullah Dajjal sudah ada, yaitu seorang bocah Yahudi bernama Abdullah. Membahas tentang Dajjal termasuk syiar Islam karena kemunculannya menjelang hari kiamat nanti sudah diceritakan di banyak hadis. Bahkan kemunculan Dajjal juga sudah diberitahukan oleh Allah kepada para nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi tidak secara rinci, kecuali kepada Nabi Muhammad. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada kita sebagai umatnya agar mengenali sifat dan ciri-ciri Dajjal. Dan siapa yang melihatnya, beliau menganjurkan agar membaca pembukaan surat Al-Kahfi. Juga agar kita tidak terkena fitnah Dajjal, beliau menyarankan agar kita pergi menjauh dan mendekat kepada para ulama. Tapi ulama garis lurus tentunya. Nah, dalam bahasan ini kita akan tahu seperti apa sifat dan ciri-ciri Dajjal, di mana dia akan muncul, berapa pengikutnya, apa saja yang dia lakukan, dan di mana dia akan mati dibunuh Nabi Isa. Baik para pemirsa, karena durasi yang tersedia terbatas, materi bahasan yang sudah saya siapkan sebaiknya dibacakan saja ya.
Tapi sebelumnya perlu pemirsa ketahui materi yang disajikan semuanya bersumber dari hadis, kecuali tentang usia umat Islam tidak sampai 1500 Hijriah dan kiamat terjadi di abad ini. Itu hanyalah asumsi berdasarkan hasil membaca beberapa buku, termasuk yang ditulis oleh Imam Besar Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti berjudul Turunnya Isa bin Maryam di Akhir Zaman. Kemudian dicocokkan dengan hadis dan dihubungkan dengan perilaku manusia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang, termasuk di kawasan Timur Tengah. Baik pemirsa, kita mulai saja. Hadis dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Nabi melihat kami sedang belajar, lalu beliau bertanya, "Apa yang kalian pelajari?" Kami menjawab, "Tentang hari kiamat." Nabi bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah kalian melihat 10 tanda yang terjadi sebelumnya, yaitu asap, dajjal, matahari terbit dari barat, Isa bin Maryam turun ke bumi, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana terjadi di timur, barat, dan di Jazirah Arab, dan yang terakhir api keluar dari Yaman yang menghalau manusia menuju mahsyar." Nah, para pemirsa, kalau kita menyimak tanda yang ke-10 itu, api keluar dari Yaman, sepertinya manusia tidak akan mengalami dunia ini hancur lebur, karena sudah diwafatkan terlebih dahulu dan dikumpulkan di padang mahsyar akhirat. Tetapi saya juga pernah membaca bahwa yang tidak merasakan hancurnya dunia hanya kaum muslimin. Yang merasakannya nanti hanya orang-orang kafir saja, termasuk mereka yang menolak ajakan Nabi Isa untuk masuk Islam. Jadi Nabi Isa turun ke bumi akan menjalankan syariat Nabi Muhammad? Benar, paling tidak itu menurut Imam Besar Jalaluddin As-Sayuti dalam bukunya berjudul Turunnya Isa bin Maryam di Akhir Zaman. Kan semua nabi itu beragama Islam, yang berbeda hanya syariatnya. Lalu benarkah kiamat akan terjadi di abad ini? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi jika benar bahwa umat Islam tidak akan mengalami hancurnya dunia karena sudah dimatikan terlebih dahulu, mungkin saja kiamat terjadi di abad ini. Itu hanya asumsi berdasarkan pendapat 4 imam besar. Salah satunya Abdurrahman As-Sayuti, bahwa umur umat Islam tidak sampai 1500 Hijriah. Kan sekarang sudah tahun ke 1446 Hijriah. Selain itu, sudah banyak tanda-tanda akan terjadinya kiamat dijelaskan di banyak hadis, dan sebagian sudah terjadi sekarang. Danau Tiberias di Israel misalnya, kini airnya sudah mulai kering. Ketika danau tersebut masih menjadi bagian dari wilayah Palestina sebelum dicaplok Israel, namanya Tabariyah. Menurut hadis, menjelang kiamat, danau Tabariyah akan kering karena airnya habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu berarti Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah turun dari bukit-bukit. Seperti telah disinggung di awal, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj itu salah satu dari 10 tanda kiamat. Kemunculan Dajjal juga termasuk salah satu dari 10 tanda kiamat itu. Nah, pemirsa, benarkah Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah, yaitu seorang bocah Yahudi bernama Abdullah? Coba kita simak hadis berikut ini. Para pemirsa, saya mohon maaf karena durasi yang tersedia terbatas, maka forum bahasan tentang Dajjal ini akan dilanjutkan pada edisi yang akan datang. Karena itu, subscribe PDTV agar Anda mendapatkan kelanjutannya. Para pemirsa, hingga menjelang akhir tahun ini kami baru bisa menyajikan berita kegiatan pembangunan di 2 desa, yakni Desa Girimulya di Kecamatan Cibung Bulang dan Desa Kalonglit di Kecamatan Nanggung. Simak liputannya pada tayangan berita berikut ini. Seperti desa-desa lainnya di Kabupaten Bogor, pemerintah desa Pemdes Girimulya, Kecamatan Cibung Bulang tahun 2024 ini telah merealisasikan kegiatan pembangunan di beberapa titik lokasi di beberapa wilayah RW dari 8 RW yang ada di desa tersebut. Kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut dibiayai dana desa DD tahun anggaran 2024.
Salah satu kegiatan pembangunan yang terliput PDTP adalah perbaikan jalan lingkungan Jaling dengan sistem semenisasi sepanjang 230 meter di Kampung Lewungkolot RT 03 RW 01 seperti pada tayangan ini. Ayo ngejar. Oke. Pemerintah Desa Pemdes Kalongliut, Kecamatan Nanggung, tahun 2024 ini telah membangun tembok penahan tanah TPT dan 2 jalan desa di Kampung Bongas 5, RT 02 RW 06. Pembangunan 2 jalan desa tersebut meliputi pekerjaan pengkerasan dan perataan dengan sistem betonisasi, rabat beton. Seperti terpampang pada papan proyek, pembangunan TPT dan 2 jalan desa tersebut menghabiskan dana sebesar 450 juta yang berasal dari dana bantuan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024. Biaya tersebut sudah termasuk pajak dan BOP TPK. Pembangunan TPT dan 2 jalan desa tersebut dikerjakan oleh tim pengelola kegiatan TPK bersama masyarakat setempat. Data fisik kedua jalan desa tersebut masing-masing, yang satu panjangnya 515 meter, lebar 3 meter, dan tebal 20 cm. Sedangkan yang satu lagi panjangnya 130 meter, lebar 1,5 meter, dan tebal 25 cm. Dari acara pendistribusian bansos beras di 11 desa di Kecamatan Nanggung, hanya di 4 desa yang terliput PDTV, yaitu Desa Pangkal Jaya, Desa Kalongliut, Desa Hambaro, dan Desa Sukaluyu. Berikut ini hasil liputannya. Sebanyak 1.521 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, telah menerima beras bantuan masing-masing sebanyak 2 kantong, isi 5 kg per kantong untuk 2 bulan sekaligus, yaitu September dan Oktober 2024. Penyaluran beras yang digelar di sebuah gedung sekolah Senin 7 Oktober lalu itu dilakukan oleh PT Pos Indonesia, BUMN yang ditunjuk mendistribusikan beras tersebut, yang dibantu oleh beberapa staf desa setempat. PT Pos Indonesia, BUMN yang ditunjuk,
dibantu beberapa staf desa setempat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat Desa Kalungliud, Kecamatan Nanggung, Senin 7 Oktober lalu. Tidak diketahui berapa jumlah kelompok penerima manfaat KPM. Beras yang didistribusikan kepada setiap KPM masing-masing sebanyak 2 kantong isi 5 kg per kantong untuk 2 bulan sekaligus, yaitu bulan September dan Oktober 2024. Sebanyak 1086 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, telah menerima bantuan beras masing-masing sebanyak 2 kantong, isi 5 kg per kantong untuk 2 bulan sekaligus, yaitu September dan Oktober 2024. Penyaluran beras yang digelar Senin 7 Oktober lalu itu dilakukan oleh PT Pos Indonesia, BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan beras bantuan tersebut, dibantu beberapa staf desa setempat. Sebagai BUMN yang ditunjuk, yang dibantu beberapa staf desa setempat, PT Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan beras kepada 880 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung. Penyaluran dilakukan di kantor desa setempat Senin 7 Oktober lalu. Beras yang disalurkan kepada setiap KPM masing-masing sebanyak 2 kantong, isi 5 kg per kantong untuk 2 bulan sekaligus, yaitu September dan Oktober 2024.